Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang IMS ya, atau infeksi menular seksual ya. Jadi ini adalah penyakit ya, penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual ya. Nah, hubungan seksualnya di sini termasuk ada yang oral ya, kemudian ada anal, sama ada yang vaginal ya. Nah, ini ditularkan oleh apa? Ditularkan oleh penyebabnya ya. Penyebabnya ada virus ya, kemudian ada bakteri, kemudian ada parasit. Parasit di sini bisa dalam bentuk jamur ya. Jadi kalau dikatakan dia ditularkan ya melalui hubungan seksual, jadi ini tidak mungkin ya tertular melalui apa? Tidak mungkin tertular kalau pakai yang kontak tubuh biasa ya. Kontak tubuh biasa misalnya kayak pelukan ya, atau jabat tangan. Ya, jadi kita tidak akan tertular ya melalui pelukan atau jabat tangan ya, tapi akan tertular melalui yang tiga ini ya. Tapi ada beberapa yang dia selain ini ya, selain ini ada juga dia ditularkan melalui apa? Di sini ditularkan melalui contohnya ya, ibu hamil ya. Ibu hamil ini kepada anaknya ya, waktu melahirkan ya, atau menyusui ya. Atau yang berikutnya selain ini ada suntikan ya, jarum suntik maksudnya ya, jarum suntik yang tidak bersih ya. Jarum suntik yang tidak bersih kalau misalnya ada penderita yang memiliki penyakit IMS ya, penyakit IMS, dia akan tertular. Selain melalui ini, dia juga akan tertular melalui tadi ini ya, suntikan jarum suntik yang tidak bersih ya. Kemudian ibu hamil yang melahirkan atau menyusui anaknya. Kemudian ada juga melalui transfusi darah ya. Darah ya. Makanya kalau transfusi darah kan selalu apa? Selalu dicek dulu darahnya ya, apakah dia memiliki penyakit-penyakit yang bisa membahayakan orang lain, begitu kan ya. Kemudian contoh-contoh penyakit IMS ini apa saja? Yang pertama, kita sini ada gonore ya. Gonore ya. Gonore ya. Dia ini adalah penyakit yang disebabkan oleh Disebabkan oleh bakteri ya. Bakteri ya. Jadi nama bakterinya itu lupa kakak ya. Pokoknya ada gonorenya gitu ya. Jadi ini disebabkan oleh bakteri ya. Kemudian ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya nanti akan merasa gatal ya. Merasa gatal ya. Dia di organ atau alat kelaminnya ya. Kemudian ada rasa dingin, rasa panas gitu ya. Kemudian dia bisa mengeluarkan nanah ya. Ini pada alat kelaminnya juga ya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, semua penyakit yang IMS itu penularannya adalah melalui tadi ya, ada yang kontak seksual ya, kemudian ada yang tadi kalau ibu hamil tadi ya, dia berarti pada waktu melahirkan anaknya atau waktu menyusui ya. Kalau ibunya punya penyakit gonore, ada kemungkinan anaknya pasti akan tertular ya. Kemudian berikutnya adalah sifilis ya. Sifilis ini juga, jadi sifilis ini disebabkan oleh apa tadi? Dia disebabkan oleh bakteri ya. Ya. Dia disebabkan oleh bakteri, dia ini atau disebut juga dengan kencing nanah ya. Salah ding. Dia disebut juga raja singa ya. Ini penyakitnya ya disebabkan oleh Treponema pallidum ya. Ya. Ini biasanya ciri-cirinya ya, ciri-ciri orang yang menderita ini ya, itu akan memiliki
luka ya pada kemaluan atau alat kelamin ya. Kemudian demam ya. Atau di sini ada sakit kelenjar. Nah, kemudian ini adalah untuk yang tahap 1 ya. Jadi dia ini adalah penyakit-penyakit yang hampir tidak ada penyembuhnya ya, tidak bisa disembuhkan ya. Ini tahap 1, ini tahap 2. Yang tahap 3 itu ini setelah beberapa tahun ya akan ada apa? Pelunakan tulang ya. Kemudian dia akan ada benjolan di kulit ya. Serta kerusakan saraf. Ya. Jadi ini adalah penyakit yang kronis ya atau menahun ya. Kayak gitu. Kemudian setelah sifilis ada yang namanya VPM ya. VPM itu salah. Jangan pakai VPM ya. Ini virus papiloma. Jadi VPM ya. VPM itu adalah papiloma virus ya. Jadi ini adalah virus yang menyebabkan kutil ya. Kutil pada alat kelamin ya. Kutil pada alat kelamin. Nah, ini juga sangat berbahaya ya. Jadi kutil pada alat kelamin ini bisa meningkatkan resiko kanker serviks pada perempuan ya. Ya, jadi dia bisa menyebabkan kanker serviks pada perempuan. Kemudian ada yang namanya ini yang paling berbahaya ya. 1, 2, 3 sekarang 4 ya. Ada yang namanya AIDS ya. Ya. AIDS itu adalah penyakitnya ya. Gejala penyakitnya ya. Gejala penyakit ya. Gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV ya atau human immunovirus ya. Jadi HIV itu adalah virusnya, AIDS adalah gejala penyakitnya ya. Gejala penyakitnya yang disebabkannya ya. Ini nanti untuk AIDS akan kita bahas di ini tersendiri ya. Jadi ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. AIDS ini ditularkan melalui kontak seksual ya. Kemudian tidak akan tertular melalui kontak tubuh biasa ya. Yang berikutnya ada nomor 5 ya. Nomor 5 itu ada Candidias ya, genitalis. Nah, Candidias ini adalah jamur ya. Dia adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur ya. Namanya adalah Candida albicans ya. Ya, jadi ini adalah jamur pada alat kelamin ya. Kemudian yang keenam ada trichomoniasis ya. Nah, trichomoniasis ini disebabkan oleh parasit ya. Parasitnya adalah trichoma ya. Trichoma. Trichomonas ya. Vaginalis. Ya, kayak gitu. Jadi ini adalah beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit dan jamur ya. Yang ditularkan melalui hubungan seksual ya. Jadi tadi kita ada 6 ya. Tapi masih ada banyak ya selain ini ya. Tapi kita bahas ini dulu aja tadi ya. Jadi
Infeksi menular seksual itu adalah penyakit yang hanya dapat ditularkan melalui hubungan seksual ya. Atau kalau misalnya pada ibu hamil, berarti ibu hamil yang menyusui anaknya atau pada saat melahirkan. Nah, kalau untuk beberapa kasus juga bisa disebabkan pada saat transfusi darah atau penggunaan jarum suntik yang tidak bersih ya. Sekarang bagaimana cara kita menghindari MS? Ya, pencegahannya ya. Pencegahannya yang pertama ya. Kalau misalnya pada pasutri ya, itu kalau misalnya ada salah satunya mengidap penyakit yang IMS ya, berarti bisa menggunakan apa? Sini adalah protected. Ya, jadi adalah contohnya dia bisa menggunakan kondom ya. Ya, jadi saat melakukan hubungan seksual dia menggunakan kondom agar tidak tertular. Kenapa? Kalau pada hubungan seks itu tadi ya, seksual tadi ya. Jadi yang menjadi medianya itu adalah cairan tubuh ya. Cairan tubuh ya, cairan tubuh ini ada yang cairan tubuh tadi ya. Ini juga termasuk darah ya. Makanya tadi penyakit ini hanya bisa ditularkan melalui hubungan seks tadi sama transfusi darah ya, transfusi darah. Atau tadi ibu hamil itu kan ya, ibu hamil sama anaknya atau ibu hamil yang menyusui. Nah, itu kan ada darahnya kan ya. Jadi mereka kan mengalirkan darah yang sama. Makanya virusnya atau penyakitnya ya, bakterinya itu akan tertular ya, masuk ke dalam darah seperti itu ya. Jadi yang pertama cara pencegahannya adalah menggunakan kondom untuk pasutri ya. Kemudian berikutnya itu adalah ini ya. Hindari penggunaan jarum suntik ya. Maksudnya di sini contohnya ini adalah untuk pengguna narkoba ya. Jadi biasanya pengguna narkoba itu rentan sekali ya sama penyakit IMS ya. Ini jarum suntik yang tidak bersih ya. Terus yang berikutnya adalah ya, jadi tidak berganti-ganti pasangan ya. Jadi pasangannya kalau misalnya ini untuk yang misalnya ini ya satu aja ya, tidak boleh ada pria idaman lain atau wanita idaman lain ya sama istrinya saja ya. Jadi biar kalau misalnya dia itu punya penyakit biar tidak menularkan ya. Atau kalau misalnya dia sehat biar dia tidak tertular seperti itu ya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini itu saja tentang IMS ya. Jadi ini salah satu pencegahannya ya. Ya, jadi itu nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di grup ya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.